Shalom, perkenankanlah kami sharing mengenai Kejadian pasal 18. Introduction. Tuhan mengunjungi Abraham dalam wujud manusia, menyatakan janji lain tentang Ishak, dan menarik Abraham keluar untuk bersyafaat bagi Sodom. Reflection. Ketika sulit rasanya untuk mempercayai janji-janji Allah, marilah kita mengingat siapa Allah itu. Meskipun masalah kita datang bertubi-tubi, tidak ada yang terlalu berat baginya. Dia mencintai alam semesta dari ketiadaan dan membangkitkan Kristus dari kematian. Jika kita takut akan penghakimannya terhadap dosa, ingatlah bahwa Dia tahu bagaimana menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Penjelasan ayat 2-5. Abraham ingin sekali menunjukkan keramahan kepada ketiga tamunya. Sama seperti Lot, pada zaman Abraham, sebagian besar reputasi seseorang terkait dengan keramahannya, dengan memberikan tumpangan dan makanan. Bahkan orang asing harus diperlakukan sebagai tamu yang sangat terhormat. Memenuhi kebutuhan orang lain untuk makan atau tempat tinggal merupakan salah satu cara paling cepat dan praktis untuk mematuhi Allah. Dan hal ini masih berlaku hingga kini. Ini juga merupakan sarana pembangun hubungan yang sudah teruji oleh waktu. Ibrani pasal 13 ayat 2 menunjukkan bahwa kita seperti Abraham dapat sungguh-sungguh menghibur para malaikat. Pemikiran ini harus ada dalam pikiran kita bila di kemudian hari kita memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang asing. Ayat 14. Apakah ada sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jawaban yang jelas adalah tentu saja tidak. Pertanyaan ini mengungkapkan banyak hal tentang Allah. Milikilah kebiasaan untuk memasukkan kebutuhan-kebutuhan kita yang spesifik ke dalam pertanyaan kita. Apakah hidupku hari ini merupakan sesuatu yang mustahil bagi Allah? Apakah kebiasaan yang aku berusaha tinggalkan ini merupakan sesuatu yang mustahil bagi Allah? Apakah masalah komunikasi yang aku hadapi ini merupakan sesuatu yang mustahil baginya? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan mengingatkan kita bahwa Allah terlibat secara pribadi dalam kehidupan kita dan mendorong kita untuk senantiasa meminta kekuatannya untuk menolong kita. Ayat 15. Sarah berbohong karena dia takut ketahuan. Ketakutan adalah motif yang paling umum untuk berbohong. Kita takut bahwa pikiran dan emosi batin kita akan terungkap atau kesalahan kita ditemukan. Tetapi berbohong menyebabkan komplikasi yang lebih besar daripada mengatakan yang sebenarnya dan akan membawa lebih banyak masalah. Jauh lebih baik bagi kita untuk mengatakan kebenaran sejak awal. Ayat 20-33. Apakah Abraham mengubah pikiran Allah? Tentu saja tidak. Jawaban yang lebih mungkin adalah bahwa Allah mengubah pikiran Abraham. Abraham tahu bahwa Allah itu adil dan bahwa Allah itu menghukum dosa. Tetapi Abraham mungkin heran terhadap belas kasihan Allah. Abraham sepertinya sedang menyelidiki pikiran Allah untuk melihat betapa berbahagianya dia sebenarnya. Dia meninggalkan percakapannya dengan Allah, yakni bahwa Allah itu baik dan adil. Doa-doa kita tidak akan mengubah pikiran Allah, tetapi doa-doa kita dapat mengubah pikiran kita sama seperti doa Abraham mengubah pikirannya. Doa membantu kita lebih memahami pikiran Allah. Mengapa Allah membiarkan Abraham mempertanyakan keadilannya dan bersyafaat untuk kota yang jahat? Abraham tahu bahwa Allah harus menghukum dosa, tetapi dia juga tahu dari pengalaman hidupnya bahwa Allah itu murah hati kepada orang-orang berdosa. Allah tahu tidak ada 10 orang yang tidak bersalah di kota, tetapi dia cukup berbelas kasihan untuk mengizinkan Abraham bersyafaat. Allah juga cukup berbelas kasih untuk menolong Lot, keponakan Abraham, keluar dari Sodom sebelum dihancurkan. Allah tidak senang menghancurkan orang jahat, tetapi Dia harus menghukum dosa.
Allah adil dan penuh belas kasihan. Kita harus bersyukur bahwa belas kasihan Allah juga diberikan kepada kita. Ayat 21, Allah memberikan suatu ujian yang adil kepada orang-orang Sodom. Allah bukannya tidak tahu tentang praktik-praktik jahat di kota itu, tetapi dalam keadilan dan kesabarannya, Dia memberi orang-orang Sodom satu kesempatan terakhir untuk bertobat. Allah masih menunggu, memberi kesempatan bagi mereka untuk berbalik kepadanya. Mereka yang bijaksana akan berpaling kepadanya tanpa penundaan. Ayat 25. Apakah Allah tidak adil kepada orang-orang Sodom? Apakah Allah benar-benar berencana untuk menghancurkan orang yang tidak bersalah dengan yang bersalah? Sebaliknya, keadilan Allah tampak jelas. Pertama, Allah setuju untuk menyelamatkan seluruh kota hanya jika ada 10 orang yang tidak bersalah tinggal di sana. Kedua, Allah menunjukkan belas kasihan yang besar terhadap Lot. Tampaknya satu-satunya orang di kota yang memiliki hubungan dengannya, dan bahkan itu pun masih dipertanyakan. Ketiga, Allah menunjukkan kesabaran besar terhadap Lot, nyaris memaksanya meninggalkan Sodom sebelum dihancurkan. Ingatlah kesabaran Allah ketika kita tergoda untuk berpikir bahwa Allah tidak adil. Bahkan orang yang paling saleh pun berhak mendapatkan keadilan. Kita harus bersyukur Allah tidak melaksanakan peradilannya kepada kita seperti yang Allah lakukan terhadap Sodom. Ayat 33, Allah menunjukkan kepada Abraham bahwa dia diperbolehkan untuk meminta apapun, dengan pemahaman bahwa jawaban Allah datang dari perspektif Allah. Jawaban Allah tidak selalu selaras dengan harapan kita, karena hanya Dia, Allah, yang tahu keseluruhan cerita. Apakah kita kehilangan jawaban Allah atas sebuah dosa karena kita belum mempertimbangkan suatu jawaban yang lain dari jawaban yang kita harapkan?